Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi ya. Bapak selalu mendoakan untuk anak-anakku semua yang ada di rumah bersama keluarga tercinta agar selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan anak semuanya ya. Nah, kali ini anak-anak semuanya bertemu lagi dengan Bapak, anak-anak semuanya. Kita akan belajar apa? Iya, pintar sekali. Kita akan belajar pendidikan agama Islam, anak-anak semuanya. Ya, kelas 3, ya, dengan pelajaran yang ke-6. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah siapkah hari ini anak semuanya untuk belajar? Ya, pintar sekali. Kalau sudah siap, mari anak semuanya. Yuk, Bapak mengajak ya, anak semuanya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak semuanya berdoa dengan khusyuk. Silahkan duduk yang rapi, kita angkat kedua tangan kita. Berdoa bersama ya anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anakku semuanya ketika setelah belajar ini, anak-anakku semuanya peserta didik nanti mampu untuk menjelaskan ya, terkait dengan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Selain itu anak-anak semuanya mampu ya menerapkan keteladanan dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu anak semuanya ya. Maka dari itu silakan anak-anakku semuanya ikuti video belajar ini sampai selesai ya anak-anak semuanya ya. Anak semuanya yang Bapak sayangi perlu diketahui bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi utusan Allah. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani ya, kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Ingat anak semuanya ya, kalau kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani berarti kita itu bisa menerapkan ya akhlak terpuji ya, akhlak mulia yang dimiliki oleh para nabi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah nanti pasti Allah akan mencintai kita. Nah, contoh nanti kita akan belajar Nabi Yusuf. Pasti kan nanti ada kisah-kisahnya. Di situ pasti ada keteladanan yang bisa kita peroleh. Misalnya dari kisah apa ya. Misalnya nanti Nabi Yusuf itu dijahatin atau dicelakain oleh saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf tidak marah. Ya, Nabi Yusuf apa? Pemaaf. Nah, kita harus bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu anak-anak semuanya ya. Contohnya seperti itu. Nah, maka dari itu silahkan ini anak semuanya sudah tahu belum terkait dengan kisah keteladanan Nabi Yusuf? Kalau belum tahu, yuk ikuti ya cerita ini sampai selesai ya anak semuanya ya. Nah, ini anak semuanya Bapak sayangi. Nah, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, nah di sini diceritakan ya bermimpi anak semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nah, gitu anak semuanya. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini adalah ayahandanya. Nah, dan Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu. Nah, kakak-kakak Yusuf. Nah, itu ya anak semuanya ya. Lah, ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya meninggal. Siapa nama ibu kandungnya Nabi Yusuf? Adalah Rahel. Nah, ini. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Bayangkan sebenarnya. 2 tahun berarti masih kecil sekali ya. Nah, kedekatan Yusuf dengan ayahandanya menimbulkan rasa cemburu. Ya. Kepada saudara-saudaranya yaitu 10 tadi. Nah, yang tidak seibu. Nah, mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Jadi, selain Nabi Yusuf itu dikaruniai ilmu tafsir mimpi, juga Nabi Yusuf itu perawakannya ganteng, tampan anak semuanya. Itu anak semuanya. Karena ini ya saudara-saudaranya mulai tidak suka. Ini kemudian nanti diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf ini dicelakai oleh saudara-saudaranya 10 tadi yang tidak seibu. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang matahari
bintang, matahari, dan bulan. Ya, melihat 11 bintang, terus matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Nah, Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, Nabi Yakub, nah, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Nah, dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Itu anak semuanya. Ya. Dari situ memang betul ya. Ya, bahwasanya Nabi Yusuf ya, itu memang betul nanti diceritakan di akhir itu Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat kerajaan. Itu anak semuanya. Nah, sebelum itu ini anak semuanya. Nah, ini saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, ini mau mencelakai Nabi Yusuf. Nah, di sini diceritakan bahwasanya anak semuanya ya, Nabi Yusuf itu diajak pergi ke hutan. Nah, itu pada awalnya minta izin kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub, tetapi karena saudara-saudaranya terus meminta izin, akhirnya diizinkan. Nah, betul, karena kekhawatiran ayahandanya nanti kalau diterkam oleh serigala. Betul, ya. Karena sudah merencanakan saudara-saudaranya itu untuk mencelakai Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf yang pada awalnya mau dibunuh tapi tidak jadi, tetapi dibuang di sumur yang biasanya buat menimba para saudagar, para pedagang. Nah, itu betul, akhirnya dibuang ke sumur. Nah, dan di situ semuanya berceritalah saudara-saudaranya itu kepada ayahandanya pulang dengan membawa sobekan baju dari Nabi Yusuf. Di situ dilumuri darah, tapi darah palsu. Nah, ternyata betul sampai rumah diceritakan kepada ayahnya, ayah, ini ternyata Nabi Yusuf dimakan oleh serigala ini. Nah, karena ayahandanya sangat sayang ya sekali kepada putranya yaitu Nabi Yusuf, ayahandanya langsung nangis. Nah, gitu orang semuanya ya. Itu ya. Nah, setelah itu, ya. Setelah itu agar apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ayahandanya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Kalau akhirnya Nabi Yakub tetap bersabar anak semuanya. Dan kepada Allah saja aku mohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, itu anak semuanya. Nah, ini ya awal kisah diceritakannya diselamatkannya oleh saudagar. Tidak lama kemudian, nah setelah tadi kan dibuang di sumur, itu ada saudagar yang melewati sumur yang ingin mengambil air. Ternyata setelah diangkat ada anak. Nah, setelah itu apa semuanya? Diangkat, betul, ada seorang anak. Terus si penemu tadi saudagar itu akhirnya anak itu diajak ke pasar untuk dijual. Dan pada akhirnya dibeli oleh penguasa di negeri itu. Nah, sang pembeli meminta kepada istrinya yaitu Zulaikha. Nah, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu terus berjalan ya, Nabi Yusuf pun akhirnya tumbuh besar, pemuda yang cerdas orang semuanya. Nah, di sini ceritakan seperti itu ya. Nah, ini mimpi raja. Nah, di sini diceritakan ya, setelah tadi kan dibeli oleh penguasa raja ya, kerajaannya. Ternyata mimpi raja betul. Nah, pada suatu hari raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi. Lah, terus mimpi lagi ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Para ini penasihat ini ibaratnya kayak ahli tafsir mimpi dikumpulkan, penasihatnya dikumpulkan. Ternyata tidak ada yang bisa menafsirkan. Kemudian seorang pelayan melapor kepada raja, Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya. Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf memang sedang dimasukkan ke penjara anak semuanya, meskipun Nabi Yusuf tidak bersalah. Nabi Yusuf pun akhirnya menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Berarti ya ini dijelaskan bahwasanya maksudnya adalah nanti 7 tahun ketika menanam, nanti kan terus panen. Lah, setelah panen itu harus disimpan.
Nah, itu karena apa? Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit semuanya. Ya, pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan makanan yang simpanan tadi untuk keperluan 7 tahun yang akan datang. Nah, itu. Jadi 7 tahun itu adalah kemakmuran, harus disimpan dulu ya untuk cadangan, nanti 7 tahun yang akan datang akan terjadi apa? Paceklik ibaratnya ya. Masa dimana sulit mencari makan. Betul terjadi anak semuanya ya. Itu ya. Memang ini ceritanya betul sekali ya. Ya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Jadi setelah 7 tahun kemakmuran, 7 tahun paceklik ibaratnya ya, terus 7 tahun kemudian adalah apa? Diberi hujan dengan cukup dan kemudian mereka memeras anggur. Itu tafsir dari Nabi Yusuf. Raja pun akhirnya tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai apa? Pejabat negara urusan apa? Pangan anak semuanya. Nah, gitu ya. Nah, ini selanjutnya anak semuanya. Nabi Yusuf pun akhirnya menduduki jabatan. Betul anak semuanya ya. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi ditafsirkan Yusuf. Nabi Yusuf pada waktu itu ya anak semuanya. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, ya, yaitu apa? Karena sudah cukup lama semuanya, ya, sudah cukup lama sekali ya saudara-saudara Nabi Yusuf yang waktu itu mencelakai Nabi Yusuf, dikira Nabi Yusuf sudah meninggal karena memang dimasukkan dalam sumur, ya. Itu betul anak-anak semuanya ya. Jadi mereka tidak sadar dan tidak paham. Nah, itu anak semuanya. Mereka mengira, ini anak semuanya ya. Ini, bentar anak semuanya. Tadi ya, setelah diangkat menjadi jabatan, nah memiliki jabatan sebagai apa? Jabatan bagian mengurusi apa namanya? Pangan. Nah, di sini disebut juga menjadi pejabat keuangan, ya. Itu saudara-saudara mereka pergi ke gudang untuk mencari makanan. Gitu anak semuanya ya. Terus akhirnya Nabi Yusuf pun bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya pun bertanya-tanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Nah, dipesani ya. Tadi dipesani oleh Nabi Yusuf karena tidak sadar, tidak paham kalau itu adalah sebetulnya adalah Nabi Yusuf. Karena Bunyamin adalah siapa? Adik kandungnya Nabi Yusuf. Gitu semuanya. Bunyamin datang ke istana. Betul. Ya, ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi. Nah, yaitu bertemu dengan siapa sebetulnya? Nabi Yusuf. Yang pada waktu itu meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Jadi kan tadi perjalanan pertama ngambil makanan diizinkan. Terus dengan syarat kalau mau kesini lagi harus membawa adiknya, yaitu siapa? Bunyamin. Ya, meminta izin kepada ayahandanya Nabi Yakub, maka apa? Diizinkan karena ini memang penting, sangat penting perintah dari pihak kerajaan. Akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Nah, di tengah kesibukan, jadi waktu itu memang betul datang mereka ya. Di tengah kesibukan saudara-saudaranya itu mengambil makanan ya. Nah, ini Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya. Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tetap tinggal di kerajaan. Dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Di sini anak semuanya. Ini mulai ada pertemuan. Nah, antara nanti siapa? Yang pertama yaitu Nabi Yusuf dengan saudara kandungnya itu Bunyamin.
terus nanti disusul bertemu dengan ayahandanya. Nah, Yusuf kemudian secara sembunyi masukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung miliknya Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah, anak-anak semuanya. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Tadi kan sudah disusun rencana oleh Nabi Yusuf ya semuanya. Karena memang keinginan dari Nabi Yusuf itu adiknya, saudara kandungnya tetap tinggal di kerajaan. Nah, Bunyamin pun akhirnya ditahan, ya, tetap di kerajaan dan saudaranya diizinkan pulang. Nah, saudara-saudara Yusuf tadi kembali pulang menceritakan kepada siapa? Kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yakub. Bercerita bahwasanya Bunyamin ditahan di kerajaan. Nah, gitu anak semuanya. Mendengar cerita itu, ini tambah bersedih Nabi Yakub anak semuanya, ya. Lalu berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa. Ini pesan dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya tadi yang jumlahnya ada 10 tadi. Ya, yang beda ibu kandung dengan siapa? Nabi Yusuf dan bukan Nabi ya. Satunya adik kandungnya siapa? Bunyamin. Nah, itu anak semuanya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf. Wah, ternyata terkejut semuanya. Nah, melihat bahwasanya apa? Yang di hadapannya seorang pejabat ternyata adalah saudara sendiri, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Nah, adik mereka sendiri yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, benar aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf. Di mana waktu itu? Di sumur. Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang. Tetapi Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf malah mendoakan agar saudara-saudaranya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul anak-anak semuanya, di sini dilanjutkan setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf pun kemudian mengirim jubahnya. Jadi jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Nah, ini sudah mulai ada terang pertemuan antara ayahanda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Nah, sudah merasa karena ayah kandung kan memiliki firasat kedekatan. Nah, kedekatan batin dengan anaknya ya. Maka benarlah ya, ketika tiba ya jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya ya, ke wajah Nabi Yakub. Dengan izin Allah, penglihatan dari Nabi Yakub pulih kembali. Karena tadi kan sudah mulai tidak jelas pandangannya karena nangis terus, sedih ya, memikirkan Nabi Yusuf. Dan ketika itu saudara-saudaranya dan ayahnya kembali berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangannya dan bertemu dengan keluarga. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Gitu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat anak semuanya. Mari anak semuanya kita teladani dari keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Silahkan semuanya mencari contoh keteladanan Nabi Yusuf. Nah, itu ya semuanya 3 aja, tidak perlu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.